Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran telah banyak nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Utamanya nikmat berupa iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah tetap membimbing kita, tetap memberikan hidayah kepada kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan umatnya sekalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini materi yang saya sampaikan adalah tanda-tanda atau ciri-ciri hidup yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang kepingin hidupnya mendapatkan berkah, sehingga banyak sekarang ini gerakan-gerakan. Ada gerakan Jumat berkah, ada Ramadan berkah. Kata-kata berkah ini dipopulerkan dengan tujuan supaya memang kita memperoleh, dapat menggapai keberkahan itu. Panjenengan semua masih ingat nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika nikah dulu, ini yang sudah nikah, apa doa yang disampaikan kepada kita? Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Tasailing ta, Pak? Pun kesupen nggih. Nggih, pun lami nggih. Itu doa yang disampaikan oleh kerabat kita, teman-teman kita di saat kita melangsungkan akad nikah dulu, adalah doa supaya kehidupan kita di dalam mengarungi kehidupan suka dan dukanya selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah itu artinya nikmat. Imam Al-Ghazali mengartikan bertambah-tambahnya kebaikan. Yadatul khair, bertambah-tambahnya kenikmatan. Maka dapat disimpulkan bahwa
Al-barakatu, berkah itu hiya sa'adah waziyadah. Berkah itu adalah kebahagiaan, bahagia dan bertambah-tambahnya kebaikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kebahagiaan, ada nilai tambah di dalam kehidupan kita. Itulah namanya berkah. Satu contoh, ketika kita memperoleh rezeki, apakah itu dari gaji atau dari lain-lainnya, ibu-ibu misalnya ketika menerima dari suami, ya, berupa uang atau berupa lainnya, kemudian panjenengan ketika nerima itu ada rasa senang, ada rasa bahagia, itu tandanya awal berkah. Kalau awal menerima itu bahagia, kemudian diikuti dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah, tambah-tambahnya kebaikan. Itulah tandanya kita mendapatkan keberkahan. Maka panjenengan kalau ketika nerima sesuatu dari suami atau kita sebagai laki-laki menerima sesuatu itu, pertama bahagiakan diri kita. Biasanya ibu-ibu nak ngaten nggih, menerima gitu, apakah itu di dalam amplop atau ndak pakai amplopan. Biasanya ngangge amplopan apa mboten, Bu? Mboten ngangge nggih, cul-culan nggih. Nah, ketika menerima itu ucapkan alhamdulillah dulu. Baru setelah itu dihitung. Jenengan menerima alhamdulillah. Jangan kadang-kadang banyak ya, nuwun sewu, ketek nerima kok rada tipis ngoten terus mboten guyu, nggih, merengut. Terus kadang-kadang kata-kata dengan ucapan kok karek titik ngene kanggo apa wae iki. Nah, ini awal nanti tidak terbukanya keberkahan dari Allah. Alhamdulillah dulu, setelah itu dihitung. Setelah dihitung kok nanti suaminya biasanya menceritakan, iki entek potongan iki, koperasi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim itu menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kamu mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadamu itu, apa janjinya Allah? La azidannakum, Allah akan menambah. Bisa menambah itu ditambahi rizkinya, bisa ditambah melalui keberkahannya. Inilah yang tadi saya definisikan bahwa barokah itu adalah sa'adah, ada kebahagiaan, ada senang, ada nilai tambahnya. Maka ibu-ibu kita semua ketika memperoleh nafkah dari suami, ucapkan alhamdulillah dulu. Tapi pun banget Bu. Ya cukup alhamdulillah. Alhamdulillah kebangetan iku kadang-kadang nggih rada kesindir sing bojone niki nggih. Nggih, ngoten ta Pak nggih. Oleh tipis alhamdulillah banget iki apa maksudnya? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sendiri yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan berkah
bagi manusia. Jadi ketika kita memperoleh petunjuk-petunjuk, membaca petunjuk-petunjuk dari Al-Quran itu juga merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Shad sana disebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakan yadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, merupakan keberkahan yang penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayat yang telah kami turunkan itu, dan supaya orang dapat mempunyai, orang-orang yang mempunyai pikiran ulul albab mendapatkan pelajaran. Jadi ada dua. Pertama, supaya orang itu memperhatikan tanda-tanda ayat-ayat Allah tadi. Yang kedua, supaya kita dapat pelajaran. Itu berkahnya Al-Quran. Ya. Selain juga di ayat yang lain juga disebutkan turunnya Al-Quran itu juga merupakan dapat menjadikan petunjuk di dalam kehidupan dan juga sebagai obat syifa linnas, sebagai obat hati, obat ketenangan hati kita. Dan juga siapa yang mengakrabi Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka besok Al-Quran ini dapat menjadi syafaat bagi kehidupan kita di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-A'raf Allah juga menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kunci apakah itu di dalam kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan di dalam rumah tangga, kuncinya dua kalau kita ingin diberkahi Allah. Apa itu? Perteguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takwa kepada Allah. Di sini dikatakan amanu wattaqau. Kalau kehidupan dalam rumah tangga kita itu penuh dengan keimanan dan ketakwaan, fa insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Tanda-tandanya anaknya soleh solihah, istri suaminya patuh taat beragama, rizkinya diberi keberkahan, ya. Ketoke nyambut gawe ini ya biasa-biasa saja, ya. Tetapi kok kehidupannya tentram, anak-anaknya sekolahnya ya selesai. Ini tanda-tanda ketenangan, keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu yang kita minta, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keberkahan di dalam kehidupan pribadi kita maupun keberkahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jenengan selalu datang hadir di masjid ini, ketemu kawan pagi, siang, sore. Ini jangan dikira, ini adalah merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa ciri, ya, yang disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, cirinya orang yang hidupnya penuh keberkahan itu merasa nikmat apabila berbuat kebaikan. Apa saja, berbuat baik apa saja.
merasa nikmat, merasa senang. Ya. Jenengan hadir di sini kalau ada perasaan rasa senang, gembira, itu tandanya kita mendapat berkah. Maka konsep di dalam kehidupan beragama di dalam Muhammadiyah itu dicanangkan bahwa hidup bermuhammadiyah itu dengan gembira. Maka jangan sampai jenengan sepulang dari kajian kemudian di rumah menjadi bertengkar, menjadi gontok-gontokan. Itu artinya tidak gembira. Yang kedua, istiqomah. Istiqomah itu ajek. Ya, ajek. Apa balasan Allah bagi orang yang istiqomah di dalam berbuat kebaikan itu? Dia akan dihilangkan rasa takut, akan dihilangkan rasa khawatir di dalam menghadapi kehidupan ini. Bahkan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 3, orang yang mendapatkan berkah itu merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan kalau tidak hadir di masjid ini, itu ada perasaan rindu enggak untuk sholat berjamaah? Kerinduan kita untuk datang ke masjid sholat berjamaah terus itu tandanya hidup kita dibimbing, hidup kita berkah. Hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 keutamaannya, kita mendapatkan pahala di sisi Allah dan kita dapat bertemu dengan teman silaturahim. Di sana arti keberkahan itu. Bahkan dalam suatu riwayat diterangkan orang yang istiqomah setiap saat datang ke masjid jamaah, ya, orang yang setiap saat selalu rajin membaca Al-Quran, kemudian suatu saat dia uzur, sakit misalnya, maka ketika dia sakit itu tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena hatinya masih tertaut di masjidnya. Nah, suatu saat nggih nun sewu sakit flu, ya, mestinya ini datang ke masjid. Suatu saat flu tidak bisa datang, itu tetap mendapatkan kebaikan. Apa-apa catatannya, umpama orang ini tidak sedang flu, dia mesti datang ke masjid. Inilah keberkahan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pandai bersyukur, yang tadi di depan sudah saya jelaskan. Yang terakhir, sabar di dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sumber keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah dengan bersedekah. Jenengan ingat-ingat dalam sehari kemarin jenengan sudah bersedekah apa belum? Kemarin. Ya, sedekah apa yang sudah jenengan berikan? Kalau belum, mari hari ini kita bersedekah. Sebab apa? Sedekah itu adalah salah satu pintu dibukanya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hadis yang ini perlu saya sampaikan ke panjenengan semua untuk memberikan motivasi bagi kita semua bahwa hidup berkah itu bisa diantaranya adalah melalui sedekah kita. Yang pertama, keberkahan sedekah, ya, akan datang ketika kita bersedekah itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diterangkan bahwa besok pada hari kiamat, di saat semua orang tidak menerima naungan karena panasnya yang luar biasa di padang mahsyar itu, ada 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
Di antaranya adalah orang yang gemar bersedekah dengan ikhlas. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi, dengan tidak terang-terangan, artinya ikhlas. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seakan-akan ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak melihat. Ini Rasulullah bahasanya sangat indah sekali. Artinya orang yang bersedekah dengan ikhlas. Kan tidak mungkin Pak, wong tangan gini selalu bersama-sama ya kemana-mana ya. Kalau tangan kanannya ngasih, masuk tangan kirinya tidak tahu. Ini hanya sebagai hiasan saja. Artinya orang yang bersedekah dengan ikhlas, seakan-akan ketika bersedekah tangan kanannya ngasih, tangan kirinya tidak tahu. Yang kedua, keberkahan sedekah itu akan melindungi kita dari siksa api neraka. Falyattaqiyanna ahadukum an-nar walau bisiki tamratin. Kata Rasulullah, berlindunglah salah seorang di antara kamu dari siksa api neraka walau hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Fa'ilam yajid, apabila dengan sebutir kurma itu tidak bisa, fabi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat dengan ucapan yang baik. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah sekalian, kalau kita telisik di hadis ini ya, memang kan para sahabat dulu itu tidak semuanya kaya. Ya, kalau seperti Utsman bin Affan, ya, banyak yang tidak mampu. Maka ketika Rasulullah SAW menyerukan untuk bersedekah itu, yang kaya-kaya ini berlomba-lomba untuk bersedekah. Bagaimana ya Rasulullah dengan yang tidak mampu? Apakah kita ini juga tidak kebagian pahala karena kita memang tidak punya harta? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Falyattaqiyanna ahadukum an-nar, berlindunglah kamu dari api neraka walau bersedekah itu hanya sebutir kurma." Kalau dengan sebutir kurma pun masih kita tidak mampu, maka dengan kalimat-kalimat thayyibah. Maka kita itu termasuk yang mana? Apakah ukuran kita itu, sedekah kita itu hanya dengan sebutir kurma? Atau ukuran kita ini, sedekah kita hanya dengan kalimat thayyibah saja? Kita sendiri yang tahu. Kembali kepada diri kita masing-masing. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bersedekah itu bisa dengan materi, bisa dengan non materi. Ma'rufin shadaqatun, setiap amalan-amalan kebaikan itu adalah sedekah. Fa inna minal ma'rufi, bagian daripada amalan sedekah itu antal ko ahoka biwajhi tolqin, termasuk sedekah kalau panjenengan ketemu teman itu dengan wajah yang manis, dengan senyum. Setelah mengucapkan assalamualaikum, terus wajah yang jemerut itu tidak dikehendaki oleh Rasulullah. Kalau ketemu kawan dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang bahasa Jawanya sumeh, itu termasuk sedekah. Wa antufrigha min dalwika fi ina'i akhika. Kalau yang tadi itu non materi, yang kedua ini materi. Apa itu?
mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. Inilah yang bersifat materi. Indah ya bahasanya Rasulullah itu. Ya, mengurangi isi ember. Ya, untuk diisikan kepada mangkok. Ember kali mangkok niku gede pundi. Gede ember. Jadi nek panjenengan misalnya bawa air 1 ember, ada teman yang lain membutuhkan, maka kurangi isi embermu itu, isikan kepada mangkuk kawanmu. Ini berbagi artinya. Nah, bisa diterjemahkan, diartikan lebih luas. Inilah keberkahan di antara keberkahan sedekah itu. Tadi selain kita mendapat pahala, kita dibebaskan dari api neraka. Selain mendapat pahala, ternyata kita dapat menjalin silaturahim, dapat berbagi dengan kawan. Maka ajaran Islam itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita laksanakan mulai dari sekecil apapun sampai yang lebih berat, lebih tinggi tingkatannya, akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kajian hadis yang saya sampaikan pada pagi yang sangat berbahagia ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.